Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munzilil hikami ala qulubil kalim bi ahadit tariqil amami minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihalu wal milalu ikhtilafil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Hudurul mukhtaramin wa bil akhas bi dzikri keluarga besar Al-Maghfurlah Gus Dur Rahman Wahid, dalam hal ini Ning Elisa yang hadir di tengah-tengah kita. Kemudian tamu kita yang kita telah dengarkan tausiahnya, Habib Husain Ja'far. Saya punya teman Habib, namanya juga Husain. Tapi sekarang jarang sekali datang ke rumah saya. Entah ada apa gitu. Padahal Habib tersebut sangat intens sekali ketika berdiskusi dengan saya. Artinya memang istimewa, yang namanya Husain itu memang artinya istimewa. Ya, keluarga besar pondok pesantren di Malang itu. Nah, ini sudah 1 tahun biasanya kalau ke rumah saya 3 hari, 6 hari seminggu, kemudian baca kitab bersama-sama. Sekarang sudah tidak lagi, sayang sekali. Ini akan saya sambangi lagi. Nah, terutama kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak Ki Haji Fahmi Akbar, pada DPD kita Gus Hilmi Muhammadi, yang saya kenal di sini ada Ki Gus Hasan, kemudian pimpinan UIN Sunan Kalijaga, yang kalau di UIN tetangga saya itu kalau ada kegiatan jam 9 sudah diusir oleh satpamnya. Di sini sudah jam sekian belum diusir ini. Ya barangkali ada bosnya jadi tidak berani. Seluruh hadirin hadirat mahasiswa dan Gus Durian. Baru kali ini saya datang ke Gus Durian diminta tausiah, itu baru kali ini. Biasanya diajak debat, diajak seminar, diajak diskusi. Ini kok minta tausiah, aneh sekali ini. Ya memang demikian. Saya selalu menantang kepada Gus Durian. Kamu kok berani-berani menamakan diri sebagai Gus Durian? Apa sih yang mirip kamu dengan Gus Dur itu apa? Kok kamu sudah mengatakan Gus Durian? Kalau saya sebagai Syafi'i, maka sholat saya sebagaimana Imam Syafi'i, wudhu saya sebagai Imam Syafi'i, barangkali ibadah makhdhah saya sebagaimana Imam Syafi'i. Kalau kamu menamakan diri sebagai Gus Durian, apa kowe sing kaya Gus Dur iki apa gitu? Kira-kira apa? Apa dijipuk amit-amit beliau sebagai humorisnya? Apakah dijipuk diambil beliau sebagai orang yang egalitarian, sembarang ngono wae? Apa-apa nek ana daharan didahar, doyan didahar ya apa? Apa ngono? Ya kadang-kadang demikian. Memang kita tidak harus persis bagaimana Gus Dur. Kita jadi Gus Dur 25% saja sudah untung. Bisa juga kita jadi Gus Dur 10%. Atau kita jadi Gus Dur 5%. Atau bahkan 1%. Tapi Gus Dur 1% ini, kalau jumlahnya menyebar ke seluruh pelosok bumi Indonesia, maka insya Allah daripada saat sekarang ini
ada Gus Dur 100%, lebih baik Gus Durnya dibagi-bagi 2%, tapi menyebar ke seluruh antero Nusantara. Karena apa? Karena kalau Gus Durnya 100%, musuh itu gampang menembak gitu. Gampang nembak. Yang saya lihat dan saya kalau melihat sosok Gus Dur itu menangis, itu karena apa? Karena saya kasihan. Beliau itu sendirian. Beliau sebagai Gus Dur sendirian. Karena beliau itu Gus Dur 100%. Jadi orang yang memusuhi itu langsung to the sasaran gitu. Orang yang memusuhi selalu langsung ke sasaran. Tapi kalau Gus Dur meskipun 5%, 2% menyebar seantero Nusantara ini, maka musuh-musuh yang akan menentang dan merusak serta menghalang-halangi ide-ide Gus Dur itu, mereka akan bingung dan tidak akan bisa fokus. Inilah yang kita harapkan. Maka sebagaimana dawuh Habib Hussein tadi, apapun yang kamu bisa warisi dari keteladanan Gus Dur ini, betul-betul dipun pegang teguh, diperjuangkan bersama-sama. Yang satu ada yang spesialis tentang toleransi, yang satu ada spesialis tentang kalau saya itu di pantai itu ya misalkan advokasi korban rob gitu. Yang satu masalah gender kalau masih ada permasalahan. Yang satu masalah apa. Kalau itu nanti berjalan bersama-sama, maka akan menjadi beberapa Gus Dur yang lahir pada saat-saat selanjutnya. Itu yang kita harapkan. Maka wafat 1, tumbuh 1000 disinilah. Tidak mungkin kita bisa menjadi Gus Dur secara utuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Gus Dur ini, ya kalau kita bicara Gus Dur ya tidak ada habisnya waktu, tidak ada sampainya waktu ini. Gus Dur ini jangan panjenengan lihat hanya sebagai putra dari Romo Ki Abdul Wahid dan cucu Ki Hasyim Asy'ari. Sehingga panjenengan bilang, ya wae kuwi putrune Mbah Hasyim Asy'ari. Ya wae iku putrane Mbah Ki Abdul Wahid. Gitu. Kadang-kadang kita demikian. Tapi kita tidak tahu putu siapapun, anak siapapun, kama qala Gus Isom. Saya pernah bersahabat dengan Gus Isom. Anake kiai sing ora iso ngaji iku marai ngruwet-ngruweti gitu. Marai ngruwet-ngruweti. Kira-kira ya ngono. Anake kiai Habib sing ora iso ngaji ya ngruwet-ngruweti padha wae ngono. Kira-kira ngono padha. Padha anake kiai karo Habib iku meh padha. Nah, ora pinter, ora iso ngaji iki ngruwet-ngruweti. Nah demikian pula dengan Gus Dur. Gus Dur punya pemikiran yang cerdas. Jangan disangka taklikot kitabnya itu melebihi orang yang mutolaah setiap malam itu. Taklikot kitabnya yang di pinggir yang ditulis catatan kaki dan lain sebagainya. Nah, itu demikian, belum lagi yang berbahasa macam-macam. Wong saya itu 7 bulan sebelum Gus Iim sedo itu saya ditimbali Gus Iim. Ceritani. Lah jenengan niku
Lulusan napa Gus? Kula tanglet ngono. Torene katanya panjenengan niku kuliah di ITB. Juga kuliah di UI. Fakultas Psikologi. Di ITB juga demikian. Wah, saya kedua-duanya tidak lulus. Lah bagaimana kedua-duanya aku tidak lulus? Lah Mas Dur itu kalau dari luar negeri bawa paper sekian ini, suruh baca saya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Nanti Iim saya seminggu lagi ke sini, sebulan lagi ke sini, nanti ceritakan apa yang ada di dalam paper ini. Gimana panjenengan? Ya, macam gitu. Artinya beliau itu juga mengalami kesulitan-kesulitan, juga mengalami kesungguhan-kesungguhan di dalam belajar. Bukan berarti beliau dikasih ilmu sok oleh Mbah Wahid atau kepada Mbah Hasyim Asy'ari sok diberi demikian ini, ya tidak. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu laduni itu katakanlah sekarang kamu tidak ada. Ilmu laduni itu mengko kowe nak nikah, kumpul karo bojomu, ora tahu belajar, ora tahu diulang piye carane kumpul. Wis ngerti dhewe lah kuwi ilmu laduni. Jawa dulu tidak belajar. Nanti saya sama istri saya harus demikian, tidak belajar. Secara otomatis beliau mengetahui. Kan itu ilmu laduni kalau ilmu ya. Ilmu laduni bagi kelas panjenengan. Artinya bahwa kita tidak boleh dumeh kuwi putrane Mbah Wahid, dumeh iku putune Mbah Ki Hasyim Asy'ari, ya wae gitu. Tapi panjenengan tidak pernah mengetahui dan tidak mau mengerti betapa beliau itu sungguh-sungguh di dalam memahami masalah kehidupan ini, betapa beliau itu kalau di dalam tradisi Nahdlatul Ulama betul-betul memahami teologi aswaja, betapa beliau itu memahami syariat Islam dengan berbagai madhabnya, betapa beliau itu memahami tasawuf dengan berbagai pendapat-pendapat ulama yang ada. Bukan ujuk-ujuk menjadi Gus Dur itu. Kan demikian. Oleh karena itu yang pertama, supaya kita bebas, ya dari segi teologi. Kalau Gus Dur kita diajarkan adalah aqidatut taharrur. Saya pernah belajar aqidatut taharrur pada beliau meskipun dalam 2 pertemuan. Ya, aqidatut taharrur. Artinya apa? Artinya bahwa keimanan kita ini, keberagamaan kita ini adalah suatu pembebasan bagi kita. Bebas dari segala tekanan-tekanan, bebas dari segala kungkungan-kungkungan, bebas daripada kepentingan-kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Kalau orang itu masih terjerat dengan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan duniawiyah dan lain sebagainya, maka dia berarti belum berakidah secara merdeka. Artinya belum tahu bertauhid lah. Akidah taharrur itu pada dasarnya tauhid. Dia membebaskan semuanya. Bahwa kepentingan saya adalah kepentingan spiritualitas. Kepentingan saya adalah hanya kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya aqidatut taharrur yang dicanangkan oleh Gus Dur. Jadi bukan berarti kalau di kalangan pesantren panono sing Gus Dur iku jane Islam apa ora to ngono dan lain sebagainya. Saya punya suatu kiai cetake ya kena jenengane.
almarhum Abdul Wahid Zuhdi. Orangnya alim alamah, tasnifannya banyak, pondoknya besar. Dulu ketika beliau itu belum baiat masuk ke dalam dunia tarekat, 97 saya bareng-bareng ke Lombok. Pada waktu itu ada Munas Lombok. Saya nyetel kasetnya Gus Dur itu suruh untuk dimatikan di bis itu. Kon mateni. Ora saya di setel. Kaya ngono di setel gitu wah gitu. Gua lah erangnya. Tapi setelah beliau mencari guru tarekat dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi dan dia telah melaksanakan tarekat tersebut, dia mengatakan, saya sudah teliti bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Dur semuanya itu sesuai dengan hukum fikih syariat yang saya pelajari. Ya kayak gitu. Jadi orang banyak yang pertama apalagi orang yang belajar saja masuk belajar Islam. Apalagi ya gampangannya pada waktu itu orang-orang kampus lah. Orang-orang kampus yang Islam itu hanya dilihat hitam putih saja kan. Tapi sekarang kan sudah tidak itu. Terutama kampus-kampus negeri yang non IAIN pada waktu itu non UIN. Bagaimana menilai Gus Dur? Wong kiai-kiai saja kadang-kadang tidak memahami siapa itu Gus Dur. Namun alhamdulillah makin lama tahu semestinya kemana arah Gus Dur itu kemana. Semuanya tahu. Yang kontroversi dan lain sebagainya, arahnya itu kemana? Semuanya akhir secara pelan-pelan para kiai-kiai itu jadi mengerti. Jadi mengerti apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu. Jadi dari sisi tauhidnya, teologinya, dari segi syariatnya, dari segi tasawufnya, kalau tasawufnya itu beliau jelas. Jadi orang saat sekarang ini melihat bahwa yang namanya agama itu di masjid, sholat, sunnah, tahlil itu agama. Saya akhir-akhir ini sangat tertarik untuk menggerakkan pertanian organik dengan cabang-cabang yang ada di Jawa Tengah ini. Terakhir laporan dari Klaten, kok stagnan gini Pak, tidak ada kemajuan. Ya karena para kiai-kiai tidak mensupport kami. Yang mensupport kami adalah tokoh-tokoh petani. Kenapa kiai-kiai tidak mensupport kami? Karena menganggap bahwa pertanian itu tidak merupakan lahan ibadah gitu. Nah, iku kiaimu kurang ngopi adoh. Kon rene kon dolan rene. Kiai-kiai itu maksudnya ya kiai ranting, kiai MBC. Saya kan kiai wilayah jadi lebih tinggi. Nah semacam gitu. Jadi mereka lambat laun kita harus rajin untuk menjelaskan demikian ini. Apalagi dengan bagaimana kedekatan Gus Dur dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Karena apa? Yo karena semuanya Allah itu menciptakan sama. Allah itu menciptakan sama dan berbeda. Ora ana ning donya iku sing padha niku ora ana.
Nak jenengan ten tasawuf niku wa fi kulli syai'in yadullu ala annahul wahid. Iku biasanya dibuat dalil bahwa segala sesuatu itu akan menunjukkan kepada Allah. Bahwa segala sesuatu itu menunjukkan bahwa Allah Maha Satu. Tapi ora. Salah satu ulama tasawuf mengatakan ala annahul wahid, bahwa sesungguhnya setiap sesuatu itu satu. Ora ana padha. Ora ana si Habib Husain loro ya ora ana. Oh, pemane 3 4 5 ora ana. Ora ana Uwin sing persis kaya Sunan Kalijaga iki ora ana. Itu semuanya satu. Artinya tidak mungkin bahwa perbedaan-perbedaan ini di dalam teologi Islam itu justru menunjukkan bahwa Allah itu esa. Kalau dunia ini tidak berbeda, maka artinya belum bisa menunjukkan keesaan Allah. Karena semuanya itu jelas yang kita lihat itu berbeda, itu menguatkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wis padha kabeh. Nak dalam agama ya ana sing agama Islam, ana sing agama Kristen, ana sing agama Buddha, agama Yahudi padha. Di dunia ini hukumnya sama. Hukumnya sama artinya apa? Yang kita baca sekarang ini tentang ahkamus sultaniyah dan lain sebagainya itu adalah deskripsi kekuasaan pada masa lalu. Di mana pada waktu itu kerajaan-kerajaan Islam. Tapi sekarang ini Indonesia. Indonesia itu semuanya sama. Kemungkinan untuk menjadi baik sama, kemungkinan untuk membangun juga sama. Wong Islam sing rak ngenah ya akeh. Wong Kristen sing rak ngenah ya ana. Meskipun jumlahe sithik ning Indonesia. Nah, gitu. Romo ki sing agak rak ngenah ya akeh. Habib sing ngono ya akeh padha wae ya. Padha wae ya. Padha wae, artinya padha wae. Jadi sama kita itu punya potensi baik, punya potensi buruk, sama. Maka kenapa kita beda-bedakan ini? Nah, yang paling istimewa bagi beliau yang sulit kita tiru adalah tendensinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabeh Gusti Allah. Kabeh Gusti Allah. Ngapain repot-repot? Itu dari mana? Gitu aja kok repot. Itu dari mana? Itu kalau saya lihat, kalau di lingkungan pesantren itu Gus Dur kan sering mengutip hikam dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran tasawuf. Gitu aja kok repot. Wong wis ana sing ngurusi. Wingi pemilihan presiden itu udah bingung. Kok nak sing dadi iki piye, nak sing dadi iku piye. Kok repot-repot. Wong Gunung Merapi meletus ki wis ana sing ngurusi. Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ngurusi. Gitu aja kok repot. Dadi kabeh wis diurusi karo Gusti Allah. Arih nafsaka. Nah, arih nafsaka. Nah niku. Enakkanlah dirimu. Fama qoma bi ghairuka la takum bi anta li nafsika. Nak sing wis ana sing ngurusi, kowe ora usah melu ngurusi. Nak kowe masalah kerukunan sudah kamu urusi, sudah kamu gembar-gemborkan. Demokrasi sudah kamu usahakan. Kebenaran sudah kamu tegakkan. Konstitusi sudah kamu berjuangkan. Dini kalah apa menang iku urusane Gusti Allah. Oleh karena itu beliau keluar dari istana tanpa beban sama sekali. Yang penting saya sudah berjuang. Hasil tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing iso kaya ngene iki? Aja Anda bisa bilang di dalam
kata-kata panjenengan. Tapi panjenengan dicoba dengan kegagalan sedikit saja. Cuman karena tidak bisa ketemu dosen pembimbing gitu, sehingga skripsinya terlambat, susah ra karuang genai. Gitu. Itu. Jadi yang penting kita usaha. Yang penting kita usahain. Ini karena keyakinan beliau tentang rukun iman yang keenam, yaitu qadar qada Gusti Allah khairuhu dalam arti keberhasilannya, wa syarruhu dan kegagalannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha. Jadi inilah kesempurnaan. Jadi saya tidak akan mengatakan arah insanul kamil itu di sini. Arah insanul kamil, manusia yang sempurna. Beliau yang setiap tingkah lakunya didasari dengan landasan teologi, juga landasan syar'i, juga landasan ihsani. Nah ini yang kita temukan yang fenomenal di Indonesia ini selama ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah. Ini yang kita rasakan berada di sini. Kalau kita kadang-kadang tauhid tok, kafir, mukmin gitu. Kadang-kadang syariat tok, muslim, non muslim gitu. Tapi beliau ketiga-tiganya, dari sisi tauhid, dari sisi syariat, dari sisi tasawufnya, yang sulit menggabungkan itu berada di sini. Nah kalau kamu sudah berada di tiga area ini, maka kamu sudah menjadi secara utuh melaksanakan hadisnya malaikat Jibril, mal imanu wa mal islamu wa mal ihsan. Kita ihsan, apalagi wong syariat itu kayak demikian. Ya kalau panjenengan tanya tentang syariat, kalau Gus Dur ya syariat aja kok pahami kaya dene syariate wong kampus-kampus ngono. Selama ini saya masih trauma dengan Islam kampus itu. Karena saya tidak begitu mengenal UIN. Yang saya kenal itu kampus-kampus umum karena tidak begitu mengenal. Mungkin kalau dikenal UIN sejak dulu saya menjadi orang damai. Yang saya kenal itu kampus-kampus umum, kampus-kampus liberal. Jadi Islamnya itu ya Islam kayak demikian. Jadi bukan yang itu, tapi Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana yang diajarkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Saya kira sekian karena sudah jam 11, nanti kalau di oyai kalau satpam malah ora enak.